Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nas'alullaha ayyuwafiqana jami'an wa ayyaftaha alaina futuhal arifin. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pengajian kitab Ta'alim Muta'allim Thariqat Ta'allum karya Al-Imam Al-Jarnuji rahimahullahu ta'ala. Memasuki pembahasan baru, fasal tentang kasih sayang dan memberi nasihat. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharaini amin. Faslun fis syafaqati wan nasihati. Fasal tentang kasih sayang dan memberi nasihat. Yambagi ayyakuna sahibul ilmi musyafiqan nasihan ghairu hasidin. Hendaknya orang yang berilmu itu bersikap kasih sayang, memberi nasihat dan tidak dengki. Fal hasadu yadurru wala yanfa'u. Karena dengki itu membahayakan dan tidak memberi manfaat. Wa kana ustaduna Syekhul Islam Burhanuddin rahimahullahu yaqul. Dan guru kami Syekh Islam Burhanuddin berkata, qalu inna ibna muallima yakunu aliman. Mereka berkata bahwa anak seorang guru akan menjadi seorang guru juga, atau akan menjadi seorang yang alim atau yang berilmu. Li'annal muallima yujidu ayyakuna tilmidahu fil Qur'ani aliman. Karena sang guru menginginkan muridnya menjadi alim dalam Al-Qur'an. Fa bi barakati i'tiqadihi wa syafaqatihi yakunu ibnuhu aliman. Maka dengan keberkahan, keyakinan dan kasih sayangnya itu, anaknya pun menjadi seorang alim. Kalimat ini mengajarkan pentingnya akhlak bagi penuntut dan pemilik ilmu. Kasih sayang dan nasihat yang tulus adalah dasar interaksi dan pengajaran yang efektif. Hasad dilarang karena hanya membawa kerusakan hati dan menghalangi kebaikan. Dikisahkan bahwa niat baik seorang guru untuk melihat muridnya menjadi alim akan memberi pengaruh positif bahkan terhadap anaknya sendiri, sebagai buah dari keikhlasan, keyakinan, dan kasih sayang. Wa kana Abu Hasan yuhki anna sadra al-ajala burhanal a'immati ja'ala waqtas sabaqi libanihi ba'da jami'il asbaqi. libanihi sadri asy-syahidi Husamuddin wa sadri Sa'id Tajuddin waqtat duha al-kubra ba'da jami'il asbaqi. Dan Abu Hasan menceritakan bahwa Burhan A'immah menjadwalkan waktu sabak atau pelajaran awal atau sabak itu permulaan dalam belajar untuk keduanya, Husamuddin dan Tajuddin, pada waktu duha setelah semua pelajaran yang lain.
Artinya Abu Hasan memberikan jadwal untuk kedua putranya, yaitu pelajaran awal di waktu duha setelah pelajaran-pelajaran yang lain. Wa kana yaqulani, dan keduanya berkata, inna tabi'atana taqullu wa tamallu fi dzalikal waqti. Kondisi kami melemah dan merasa bosan pada waktu itu. Faqala abuhuma rahimahullahu, maka ayah mereka berkata, innal ghuraba'a wa aulada al-kubara'i ya'tunani min aqtaril ardi. Orang-orang asing dan anak-anak para pembesar datang kepadaku dari berbagai penjuru bumi. Maka tidak bisa tidak, aku harus mendahulukan pelajaran mereka. Fa bi barakati syafaqatihi faqa'ibnahu aktsaraf faqahail amsori wa ahlil ardi fi dzalikal asri. Maka dengan kasih sayangnya kedua anaknya melebihi mayoritas fuqaha di berbagai negeri dan penduduk bumi pada masa itu. Artinya ayahnya mendahulukan orang lain dalam belajar, maka keikhlasan dalam mengajar ayahnya itu membuahkan anaknya menjadi seorang alim, melebihi mayoritas fuqaha di zamannya. Kalimat ini menggambarkan kesungguhan seorang ayah yang alim dalam mengatur jadwal belajar untuk anak-anaknya. Meskipun anak-anaknya merasa waktu itu kurang ideal bagi mereka, ia mendahulukan murid-murid asing karena bertanggung jawab dan adab terhadap tamu jauh. Namun berkat kasih sayangnya yang konsisten, kedua putranya justru menjadi fuqaha besar pada zamannya. Wayam bagi dan sepatutnya alla yunazi'a ahadan, tidak berselisih atau berbantah dengan siapapun. Wala yukhasimahu, dan tidak bertengkar atau bermusuhan dengannya, li'annahu yudayyi'u awqatahu, karena hal itu menyanyiakan waktu. Kalimat ini adalah nasihat bagi penuntut ilmu agar menjaga waktunya dari hal-hal yang tidak bermanfaat, khususnya dari pertengkaran dan perdebatan yang tidak berguna. Berdebat dan bermusuhan bisa menyita perhatian, emosi, dan waktu yang semestinya digunakan untuk belajar dan memperbaiki diri. Dalam tradisi ulama klasik, menjaga waktu adalah bagian dari adab dan kunci keberhasilan dalam menuntut ilmu. Kila telah dikatakan al-muhsinu, orang yang berbuat baik, sayujza bi ihsanihi, akan dibalas atas kebaikannya, wal musi'u, dan orang yang berbuat buruk, satakfihi masawiyahi, keburukannya akan cukup sebagai balasan baginya. Ungkapan ini menyampaikan prinsip keadilan ilahi dalam balasan amal, yaitu orang yang berbuat kebaikan akan mendapat balasan yang sesuai dari Allah. Adapun orang yang berbuat buruk, maka keburukan itu sendiri akan menjadi hukuman baginya tanpa perlu orang lain membalasnya. Keburukan itu cukup membawa akibat negatif baik di dunia dan di akhirat. Ansyadani Syekhul Imam Az-Zahidul Arif, telah dibacakan syair kepadaku Syekh Imam Al-Arif, atau orang yang mengenal Allah dengan ma'rifat, Ruknul Islam Muhammad bin Abi Bakar, yaitu Muhammad bin Abi Bakar al-ma'ruf bi imami Khawagar Zadah, yang dikenal dengan sebutan Imam Khawagar Zadah, Mufti al-Fariqaini rahimahullah, itu mufti dua kelompok, yaitu
uh, yakni ahli fikih dan ahli tasawuf. Ya, dua kelompok ini yaitu ahli fikih dan ahli tasawuf. Qala angsyadani, dia berkata, artinya telah membacakan syair kepadaku, Sultanus Syari'ati wa Tariqati Yusufa Al-Hamadani, Sultan Syarif Yusuf Al-Hamadani. La tujzi insanan ala su'i fi'lihi sayakfihi ma fihi wa ma huwa fa'iluhu. Janganlah kamu membalas seseorang atas perbuatan buruknya, cukuplah bagi dia apa yang ada padanya dan apa yang akan dia lakukan sendiri. Bait ini mengandung ajaran etika luhur dalam Islam. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, karena orang yang berbuat buruk akan mendapatkan balasan dari Allah dan cukup dengan akibat buruk dari perbuatannya sendiri. Nasihat ini menyeru kepada kesabaran, pemaafan, dan membiarkan urusan pembalasan kepada Allah, karena balasan yang adil dan sempurna adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kila telah dikatakan, man arada ayyurgima angfa aduwihi. Barang siapa yang ingin menghinakan musuhnya, fal yukarrir, maka hendaknya ia terus mengulang-ulang. Artinya mengulang-ulang pelajaran atau amalannya jadi lebih baik daripada musuhnya. Kalimat ini mengandung pesan motivasi kuat untuk belajar dengan pengulangan. Mengulang pelajaran adalah senjata untuk mencapai keunggulan. Bahkan bisa menjadi cara terbaik untuk mengalahkan orang yang memusuhimu. Bukan dengan balas dendam, tapi dengan keunggulan ilmu dan kedudukannya. Wa angshidtu hadha syi'ra, dan aku dibacakan syair berikut ini. Idza syi'ta an talqa aduwaka ragiman wa taqtulahu ghamman wa tahrifahu hamman. Jika engkau menghendaki untuk menjumpai musuhmu dalam keadaan hina atau dipaksa tunduk dan membunuhnya dengan kesedihan dan membakar hatinya dengan kekhawatiran atau cemas yang dalam. Artinya, jika kamu ingin membuat musuhmu tunduk dan tersiksa batinnya, maka jadilah lebih unggul darinya dalam ilmu dan amal. Dan itu hanya bisa diraih dengan ketekunan dan pengulangan dalam belajar. Farum lil'ula wajaddat minal ilmi innahu majdada ilman zada hasiduhu ghamman. Maka bercita-citalah kepada kemuliaan atau kepada ketinggian dan bertambahlah dalam ilmu. Sesungguhnya barang siapa yang bertambah ilmunya akan bertambah pula kegelisahan orang yang hasad padanya. Balaslah kebencian dan kedengkian dengan prestasi, bukan permusuhan. Jadikan ilmu sebagai alat untuk naik derajat dan mengalahkan celaan dengan kejayaan. Kila dikatakan, alaika antastagilla bimasalihin nafsik. Seyogyanya engkau menyibukkan dirimu dengan kebaikan dirimu sendiri. La biqahri aduwika, bukan dengan mengalahkan musuhmu. Faida aqamta masaliha nafsika, maka jika engkau telah menegakkan urusan dirimu sendiri, tadhammana dzalika qahra aduwika, hal itu sudah termasuk mengalahkan musuhmu. Iyyaka wal mu'adata, waspadalah terhadap permusuhan. Fa innaha tafdahuka wa tudhi'u awqataka, karena ia akan mempermalukanmu dan membuang-buang waktumu. Wa 'alaika bitahammuli la siyama minas sufahai, dan hendaknya engkau bersabar,
terutama terhadap orang-orang yang bodoh. Daripada sibuk mengalahkan musuh atau membalas dendam, lebih baik fokus memperbaiki dan mengembangkan diri. Permusuhan hanya akan membongkar aib dan menguras waktu dan tenaga. Dianjurkan untuk bersabar dan menahan diri, terutama terhadap orang-orang yang bodoh, yang suka memancing emosi dan pertengkaran. Jika kamu sibuk dengan hal baik dan berkemajuan, musuhmu akan terkalahkan dengan sendirinya tanpa perlu konfrontasi langsung. Qala Isa bin Maryam salawatullahi alaihi. Isa bin Maryam berkata, ihtamilu minas safihi wahidan. Bersabarlah kalian terhadap gangguan salah seorang dari kalian yang bodoh, atau bersabarlah kalian terhadap gangguan satu dari orang bodoh. Kaifa tarbahu ashron, agar kalian mendapatkan 10 kebaikan atau 10 pahala. Perkataan ini dinisbatkan kepada Nabi Isa alaihi salam yang mengandung pelajaran akhlak dan kebijaksanaan. Pelajaran utamanya, tahan satu gangguan dari orang bodoh, kamu akan mendapatkan atau memanen 10 kebaikan. Wangshittu li ba'dihim syi'ron, dan aku dibacakan oleh sebagian dari mereka sebuah puisi atau syair. Balautun nasa qarnan ba'da qarnin, walam ara ghaira hattalin, walam ara ghaira khattalin waqalin. Aku telah menguji manusia satu generasi setelah generasi lainnya, dan aku tidak melihat selain pengkhianat yang licik dan pembenci. Maksud syair di atas, penyair ingin menggambarkan bahwa setelah sekian lama berinteraksi dengan berbagai manusia dari generasi ke generasi, ia mendapati kebanyakan dari mereka bersifat licik dan penuh kebencian. Bukan tulus ataupun jujur, ia menunjukkan pandangan pesimis terhadap sifat manusia berdasarkan pengalaman pribadi atau sosialnya. Walam ara fil khutubi asyadda waq'an wa as'aba min mu'adzatir rijali. Dan aku tidak pernah melihat dalam berbagai bencana atau musibah yang lebih berat dampaknya dan yang lebih sulit daripada permusuhan dengan laki-laki atau orang-orang yang berpengaruh. Syair ini menyampaikan bahwa konflik atau masalah dengan orang yang kuat atau berpengaruh jauh lebih sulit ditanggung daripada musibah biasa. Karena efeknya bisa panjang, merusak nama baik, menimbulkan tekanan psikologis, atau bahkan ancaman fisik dan sosial. Syair ini menasehati agar berhati-hati dalam menjalin relasi dengan sesama manusia, khususnya mereka yang memiliki kekuasaan atau pengaruh. Wadhaqtu mararatal asya'i turran wa ma dzaqtu amarra minas su'ali. Dan aku telah merasakan kepahitan banyak hal seluruhnya, dan aku tidak pernah merasakan yang lebih pahit dari meminta-minta atau mengemis kepada orang lain. Bait syair ini mengandung pesan tentang kemuliaan menjaga kehormatan diri dan pantangan meminta-minta yang sangat dijunjung dalam tradisi Islam dan etika keilmuan klasik. Meminta-minta terutama dalam bentuk mengemis atau ketergantungan kepada makhluk dianggap menjatuhkan martabat dan lebih pahit daripada semua kesulitan hidup yang lainnya. Wa iyyaka, dan jauhilah olehmu atau hati-hatilah kamu, antadunna, untuk berprasangka,
bil mu'mini su'an, berprasangka buruk terhadap orang mukmin. Fa innahu mansya'al adawati, karena sesungguhnya itu adalah sumber permusuhan. Wala yahillu dzalika, dan hal itu tidak dibolehkan secara syariat. Liqaulihi alaihi salatu wassalamu, karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thunnu bil mu'minina khairun", berprasangka baiklah kepada orang-orang beriman. Wa innama yang sya'adzalika, dan sesungguhnya itu atau prasangka buruk itu muncul min khubthin niyati wa su'is sarirati, dari buruknya niat dan busuknya hati. Jangan pernah membiasakan buruk sangka kepada sesama mukmin. Prasangka buruk adalah racun yang menghancurkan persaudaraan. Dan munculnya itu bukan karena kenyataan, tapi karena penyakit hati. Maka bersihkanlah niat dan peliharalah hati dengan prasangka yang baik. Kama qala Abu Thayyib, sebagaimana dikatakan oleh Abu Thayyib, yaitu seorang penyair yang terkenal. Idza sa'a fi'lul mar'i sa'at dununuhu wa saddaqa wa ya'taduhu min tawahhimi. Apabila perbuatan seseorang itu buruk, maka buruk pula prasangkanya, dan ia membenarkan apa yang biasa dilakukan dari prasangka-prasangka buruk itu. Syair ini memperingatkan agar kita tidak cepat berprasangka buruk, karena seringkali itu berasal dari dosa atau kebiasaan buruk diri sendiri. Orang yang jujur dan baik akan lebih mudah berbaik sangka, sedangkan yang terbiasa menipu akan menyangka semua orang pun menipu. Wa'ada muhibbihi biqauli udatihi wa asbaha fi lailin minasyakki mudlimin. Ia memusuhi orang-orang yang mencintainya karena ucapan musuh-musuhnya, dan ia menjadi kegelapan, keraguan yang gelap gulita. Bait ini memberikan nasihat moral dan sosial agar jangan terburu-buru menilai seseorang berdasarkan ucapan musuh, karena hal itu dapat membuat seseorang mengkhianati orang baik dan akhirnya terjerumus dalam kebingungan dan penyesalan. Wa angshittu li ba'dihim, dan aku dibacakan syair oleh sebagian dari mereka. Tanahha 'anil qabihi wa la taridhu, wa man aulitahu husnan fajidhu. Jauhlah dari keburukan dan janganlah engkau mendatanginya, dan siapapun yang telah berbuat baik padanya, maka tambahlah kebaikannya. Syair ini merupakan nasihat moral dan akhlak yang tinggi nilainya, menyerukan agar kita menjauhi segala bentuk perbuatan buruk atau maksiat, baik dalam lisan, perbuatan, ataupun pikiran. Jangan sekali-kali sengaja mendekati hal-hal buruk, karena mendekat saja sudah berbahaya. Jika engkau pernah memberikan kebaikan kepada seseorang, maka teruslah melanjutkannya. Tambahlah kebaikan itu, jangan dikurangi atau bahkan dihentikan. Satukfa min aduwika kulla qaidin, idza kana al-aduwu fala taqidhu. Engkau akan dicukupi dari segala tipu daya musuhmu. Jika musuh berbuat makar atau tipu daya, maka janganlah engkau membalas dengan tipu daya semisalnya. Ini mencerminkan etika tinggi dalam Islam, tidak membalas keburukan dengan keburukan, tetapi mencerahkan atau menyerahkan segala urusan kepada Allah yang Maha Adil. Sejalan dengan firman Allah dalam Quran surat An-Nahl
ayat 126 sampai 127 tentang bersabar dan memaafkan serta larangan melampaui batas dalam membalas. Wa ansyidtu li Syekhil Amidi Abil Fathi Al-Bustini. Aku dibacakan syair dari Syekh Abu Fath Al-Busti. Dzal aqli la taslamu min jahilin yasumuhu zulman wa i'nata. Orang yang berakal tidak akan selamat dari orang bodoh yang memperlakukannya dengan kejaliman dan menyusahkannya. Bait ini menggambarkan kenyataan bahwa orang bijak tetap tidak lepas dari gangguan orang bodoh yang suka menindas dan menyulitkan. Ini adalah pelajaran tentang kesabaran dan kebijaksanaan dalam menghadapi kebodohan dan kejaliman. Fal yakhtaris silma 'alal harbihi fayaljami insota. Maka hendaklah ia memilih perdamaian daripada peperangan, dan hendaklah ia tetap diam atau tenang bila yang lain menyerang dengan kasar. Bait ini memberi nasihat agar seseorang mengedepankan perdamaian daripada permusuhan dan bersikap tenang mendengarkan bila menghadapi serangan verbal atau amarah dari orang lain. Ini menekankan pentingnya pengendalian diri dan kedewasaan dalam menyikapi konflik. Wallahu a'lam bishawab.